Ya guys, ini penampakan sepedanya. Yang pertama adalah Element Troy edisi Chrome yang red blue, kemudian kedua adalah Pacific Dart 5.0 yang berwarna Black Dove. Kita akan mulai dari bagian depan dulu. Pertama, handle grip. Handle grip dari Element Troy menggunakan bahan dasar karet. Ada tatakan di sini untuk kenyamanan tangan dan dia ada locknya, jadi menghindari bergerak. Cuma kelemahannya adalah ini keras, relatif keras. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan apabila ingin riding. Oke. Kemudian kedua, handlebarnya merek Iron berfungsi dengan cukup baik. Ada karet penahan di kanan kiri, jadi dia tidak bergerak ya. Oke. Brake levernya untuk kanan kiri mereknya sama, Spark dengan shifter mereknya Sensa. Untuk Element Troy ini menganut sprocket di belakang atau kaset 10 speed ya guys. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian Pacific Dart. Di bagian hand grip, Pacific Dart pakai merek Audi. Bahannya soft, nyaman dipegang, puck bulat, cuma memang tidak ada tahanan di sini. Oke, jadi lebih nyaman dibawa jauh dibandingkan dengan Element Troy. Cuma kelemahannya adalah satu, secara tampilan kurang begitu eye-catching, tidak ada locknya. Dan kedua, ini gampang sekali copot guys. Ya, ini saya pakaiin ganjelan dan saya lem. Oke, brake levernya mereknya Textro. Kalau dari Element Troy X-Spark, kemudian shifternya mereknya Black Box ya. Side tidak ada karet kekurangannya, cuma dia ada bonus cat eye ya. Plus satu lagi belt. Itu tidak ada di Element Troy. Dua komponen ini. Kita lanjut ke handle post. Oke. Dua-duanya sama-sama menggunakan handle post yang bisa di-adjust atau adjustable ya. Bisa dinaik atau turunkan. Ada locknya juga di sini. Itu juga sama dengan Pacific Dart. Kemudian keduanya menganut buka ke arah luar ya. Jadi cuma kalau Element Troy agak ke depan, sementara Pacific Dart posisi locknya ke dalam. Jadi lebih secara estetis lebih bagus Pacific Dart ya. Oke. Yang jadi catatannya adalah dari awal diterima unit ini Element Troy presisi, sementara kelemahan dari Pacific Dart Gen 1 ini adalah handle postnya miring ke kanan. Nah ini sudah hasil klaim ya, jadi sudah lurus. Oke guys. Turun sedikit ke bagian bawah. Ada holder untuk bag atau lainnya gitu ya. Di sebelah sana juga ada, sama-sama smoke bentukannya mirip. Kemudian kabelnya sama-sama sudah jack wire. Kemudian kita turun ke bagian armnya. Armnya kalau ini chromoly, nanti kita bahas frame-nya di belakang. Sementara velgnya sama persis double wall. Perbedaannya adalah masalah hole-nya ya, atau jari-jari ya. Dari sisi velg dua-duanya pakai double wall. Kemudian perbedaannya adalah jumlah jari-jari. Kalau di Pacific Dart jumlahnya adalah 28 hole ya. Sementara di Element Troy jumlahnya 24. Oke. Asnya sama-sama sudah quick release. Oke. Hooknya Troy memakai iron. Hooknya Dart pakai merek Side ya. Oke. Ban itu kalau Dart maupun Troy itu setipe ya. Yang membedakan adalah ban dalamnya. Ban dalam khusus untuk Dart dia punya pentil yang better karena panjang keluar dan sudah ada lockingnya di dalamnya ya. Jadi dia memang pompanya berbeda, sedikit lebih kecil. Sementara Dart masih pakai model konvensional. Troy masih pakai model konvensional. Berlanjut ke bagian rem, keduanya menganut sistem hidrolis baik di Dart maupun di Troy ya. Perbedaannya tadi hanya merek. Kalau Dart itu pakai merek Textro, sementara Element Troy pakai merek Spark ya. Perbedaan pada tampilan dari disc brake-nya atau rotornya, secara tampilan lebih menarik Troy ya, karena dia ada kombinasi warna merah ya, dengan bentuk seperti ini. Sementara Dart sendiri cenderung konvensional, cenderung dengan model warna apa adanya ya, warna besinya. Oke, kita lanjut ke bagian frame. Frame Element Troy bahannya chromoly, jadi campuran antara steel dengan
aluminium. Sementara Pacific Dart itu bahannya alloy 6061, jadi total aluminium semua. Ya, secara hitung-hitungan di atas kertas, Dart harusnya sedikit lebih enteng dibanding elemen Troy. Cuma mungkin karena bentuk elemen Troy lebih kecil, lebih simple, lebih ringkas, ya. Sasis sejuta umat, makanya beratnya mirip-mirip aja. Itu sekitar 12 kilo untuk kedua sepeda ini, ya. Oke. Lanjut sedikit bahas dari bagian locknya. Kalau Pacific Dart terlihat lebih rapi karena locknya di bagian bawah, jadi dorong ke atas baru tarik. Kemudian untuk elemen Troy, sistem konvensional ya, buka ke atas baru dibuka. Ya, sekarang kita masuk ke grup set. Ini katanya bagian dari pertempuran sesungguhnya selain masalah frame ya. Grup set untuk cranksetnya dan chainring menggunakan merek Ion sudah Holotech. Oke. 53 tit dengan pedal plastik ya. Ini bisa ditekuk, cuma memang secara tampilan ya nggak banget sih, nggak menarik maksudnya ya. Dan ketika digoes juga cukup sering slip ketika saya sedang riding ya. Oke, sementara dari Dart, kalian lihat cranksetnya, ini keren banget, mereknya Side dan sudah 56 tit ya. 56 tit, Holotech juga. Ya, jadi secara hitungan di atas kertas, Dart ini pasti melaju lebih kencang pada saat posisi sprocket belakang di 11 ya, dibandingkan dengan Troy yang matanya 53. Oke. Dan pedalnya ini juga lebih plus sih dibanding Troy. Dia pakai merek Side, quick release, bisa di copot dengan cepat dan bisa digantung di bagian belakang sini untuk kedua pedalnya. Yaitu kelebihan Dart ya, dari sisi crankset dan dari sisi pedalnya. Sebelum lari ke belakang, kita ngomongin masalah saddle dulu. Ini dua-duanya kebetulan sudah saya ganti. Yang Dart saya ganti dengan Side 149 kalau nggak salah, dan ini Troy saya ganti dengan Bikes. Bikes ini lebih tebal dibanding Side. Lihat dari samping tampilannya ya, lebih menarik yang Side. Dua-duanya sama-sama empuk. Dan kenapa saya ganti? Karena dua-duanya benar-benar keras sekali. Ini aslinya warna coklat dan ini aslinya hitam juga bertuliskan elemen. Dan ini penampakannya guys. Jadi ya begitulah, bahannya ini super keras. Ini agak lembut dikit, cuma tetap pas digoes udah keras. Kita masuk ke bagian belakang atau artinya rail leather. Ini pakai merek Sensa 10 speed, Mission 10 speed ya tulisannya. Quick release juga Ion. Nah, ini yang saya bilang minusnya Troy, yaitu dia pakai 1125. Kalau kita compare head to head, Dart ini pakainya black box 11 speed dan gearboxnya itu 1132. Oke. Jadi ketika di posisi tanjakan tentunya yang 32 lebih enteng, walaupun kita punya di sini chainringnya 56 tit ya. Oke. Jadi lebih unggul Dart di sisi group set secara keseluruhan, termasuk juga di dalamnya adalah chainring, pedal, dan juga RD-nya. Untuk rem belakang sama-sama seperti rem depan, belakangnya Troy menggunakan X-Spark dan belakangnya Dart itu menggunakan Textro. Kelebihan Dart adalah untuk Gen 1 dia sudah dapat standar plug-in ya, plug-in, jadi sudah ada dari pabrikannya. Sementara untuk Troy saya masih harus beli standar quick release yang dipasang melalui as quick release-nya ya. Harganya sekitar 80.000 kalau nggak salah ya. Oke, ada satu bagian yang nggak boleh dilupakan. Biasanya para goeser nanya, jangkrik nggak? Kita dengerin langsung bunyinya ya. Saya putar aja ke belakang. Buat saya Dart ini bunyinya sudah cukup kencang dan sopan di telinga gitu ya. Sementara kalau kita compare to Troy, oke. Nah, Troy ini lebih tawon sih, lebih kencang. Bunyinya jadi lebih sedikit lebih kasar. Dan ini cukup oke juga. Jadi ya par lah untuk keduanya. Oke guys, lanjut terakhir sebagai recap. Dari sisi frame, dua-duanya menurut saya par dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke guys, terakhir kita buat kesimpulan ya sebagai rekapitulasi review hari ini. Pertama, dari sisi frame, keduanya plus minus. Troy pakai chromoly, Dart pakai alloy. Dart lebih enteng, yang Troy-nya lebih kuat, cuma berat total mirip karena
ada aksesoris lainnya ya. Dari sisi group set secara total, antara Troy dan Dart, saya pegang Dart ya, karena Dart punya crankset lebih baik. Dari sisi ukuran kaset dan sprocketnya juga lebih baik. Oke. Dari sisi pedal, saya pegang Dart karena Dart sudah quick release ya, dan ada holdernya. Dari sisi seat post, saya pegang Troy karena Troy bahannya lebih bagus. Ada ulirnya, kemudian dia juga ada rain seatnya di sini. Dari sisi rims, keduanya equal. Troy punya jari-jari lebih sedikit, ya. Remnya sama-sama sudah hidrolis, oke, par keduanya. Dari sisi handlebar, saya pegang Troy dibanding Dart. Buat saya lebih oke, ada karetnya. Kemudian kalau Dart itu ketika posisinya open, ini tidak bisa ditekuk ke depan, ini harus dikencengin banget ya bautnya. Karena kalau nggak dia goyang, jadi cetakan ini nggak presisi ya. Terakhir kita omongin handling ketika coba berkendara. Memang tiap hari saya goes dan saya selalu ganti-ganti sepeda ya. Menurut saya lebih nyaman untuk RD itu adalah black box dibanding Sensa ya. Lebih nyaman baik untuk lift up maupun lift down untuk sprocketnya. Oke. Cuma kalau merujuk ke shifter lebih baik punya Troy ya. Jadi dia bisa pull and down untuk menurunkan gigi ke tempat lebih berat ya. Sementara ini hanya bisa push aja, tidak bisa pull, tidak bisa tarik. Oke, untuk black box. Sebelum lupa, dari sisi lipatan, walaupun terlihat lebih rapi, tapi ketika kita akan buka agak susah dan relatif pokoknya buka tutupnya lebih susah dibanding yang Troy ini ya. Sementara dari sisi handle post, Troy tampilannya lebih wagu menurut saya karena ini ke arah depan, cuma lebih smooth pengoperasiannya dibanding Dart. Dan Dart kemarin kan tercatat dia punya handle post miring, ini sudah hasil klaim jadi sudah lurus ya. Oke. Ya paling final banget guys ya, terakhir riding masing-masing saya coba mungkin sekitar 5-6 kali riding, baik jarak dekat maupun jarak yang cukup jauh di atas 10 kilo ya. Kesimpulan buat saya, dua-duanya setara, tapi sedikit lebih nyaman Troy. Lebih rigid buat saya dibandingkan ketika bawa yang Dart ya. Ingat, rentang harganya sama, tampilan keseluruhan mirip-mirip, bannya 16349. Ya tinggal teman-teman aja tentuin pilihan, lebih tertarik yang mana, pengen menang yang mana. Secara intro atau Indonesia Troy Owners memang jauh lebih banyak populasinya dibanding Dart ya. Jadi kalau mau berakrab ya lebih baik join Dart. Kalau mau sepeda sejuta umat lebih baik join Troy. Tapi lagi-lagi balik ke masalah selera teman-teman semua ya. Oke. Saya izin pamit dulu. Silakan lanjut goes dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, dan kalau goes harus pakai masker ya. Pakai helm, sarung tangan, lengkapi peralatannya seperti lampu rem, lampu depan dan lain-lain. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.